itu bisa dinalar atau dipikir secara rasional. Saya menunggu, Pak. Sampai sekarang kami sebagai keluarga menunggu karena memang ada surat-surat keluarga kami yang sangat kami hargai, termasuk juga mungkin ada perubahan kakak atau perubahan surat menyurat atau mungkin hubungan dengan anak dan lain sebagainya yang harus semakin diperjelas dan dipertegas karena mungkin saya waktu itu mungkin tidak bisa menyampaikan hal itu seperti sekarang ini karena saat itu saya memang dalam keadaan stres, depresi dan mungkin tidak bisa berpikir secara logis karena kami menghadapi permasalahan keluarga yang harus diklarifikasi, yang dipilah-pilah mungkin hubungan dengan ibu saya atau mungkin hubungan kurang baik dengan adik saya atau mungkin hubungan dengan tetangga dan sebagainya, tetapi sekarang sudah clear, sudah jelas bahwa saya tidak ada masalah apapun. Saya mungkin sedang terbelit urusan pribadi, mungkin entah urusan ekonomi, urusan sebagainya. Dengan bercerainya saya dengan Indah Wahyu Widiawati, saya kira semua sudah jelas, tidak ada hambatan apapun dan tidak ada kaitan dengan saya. Apa yang mungkin saya tanggung akan saya tanggung, saya pertanggungjawabkan baik di depan masyarakat, di depan hukum, di depan administrasi karena saya sudah mendapat petunjuk dari keluarga bahwa saya akan menyelesaikan kasus ini sendiri. Jadi apa yang disampaikan ibu saya, keterangan dari adik-adik saya tentang kejadian yang sebenarnya itu tidak terjadi, itu disampaikan kepada saya, sudah jelas bahwa saya ada dilema. Satu sisi dulu saya disuruh untuk mendekati dan nututi kasus ini, saya tentunya tidak mau karena saudara Indah Wahyu Widiawati terjerat kasus besar, yaitu diduga adalah terlibat dalam sindikat narkoba, kedekatan dengan Nandu sistem CS dan mungkin jaringan lainnya, dan juga terlibat utang-utang yang sangat besar sehingga pertanggungjawabannya saya khawatirkan nanti ditanggungkan kepada keluarga kami dan kepada kami, dan itu memang benar utang piutang yang kesana kemari itu sangat banyak setelah akumulasinya banyak dan dia mungkin tidak bisa mempertanggungjawabkan, dia milih untuk lari diri rumah dengan cara memfitnah. Ya sudah saya beri keterangan kan semuanya itu secara gamblang bahwa malam itu ya sekira jam 8 saudara IWW pulang dari rumah membawa anak saja, tetapi waktu itu dengan siapa kita tidak tahu, apakah dengan tukang ojek di Gabus atau siapa yang mengantarkan pulang, tentunya nanti yang melakukan penyelidikan adalah kepolisian sendiri, saya tidak bisa memformat. Begitu datang ke rumah mengajak saya keluar, ya memaksa saya untuk keluar untuk katanya mau makan malam dan sebagainya, dan saya ingin anak saya ditinggal nanti makan malamnya dibungkus makan di rumah gimana, tapi ternyata saya disongsong di tengah jalan oleh preman gerombolan, saya dipukuli rame-rame ya. Setelah saya dipukuli rame-rame, Indah dibawa kabur bersama anak saya, dan setelah kejadian itu gelap selama 15 tahun sampai sekarang belum ada titik terang. Saya minta Polsek Gabus melakukan pengembangan apakah ini adalah suatu rekayasa atau memang spontanitas atau memang eksiden. Yang jelas saya minta kasus ini diusut tuntas ya. Saya minta kasus ini dikembangkan, saya minta peristiwa ini senantiasa untuk dituntut ya, peristiwa ini untuk diurus sampai jelas siapa otak, dalang dan pelakunya, perkaranya apa.